Setelah melalui diskusi kelompok, saya kemudian mencari jurnal sebagai jurnal farmasi yaitu yang berjudul A Comprehensive Review of the Maillard Reaction in Solid Pharmaceutical Dosage Forms, a Focus on Lactose, dengan peringkat Q1. Informasi singkat jurnalnya. Formulasi farmasi terdiri dari bahan farmasi aktif dan eksipien. Eksipien berfungsi untuk meningkatkan formulasi, stabilitas, dan penghantaran obat. Eksipien farmasi merupakan zat yang ditambahkan dalam formulasi selain bahan farmasi aktif yang telah dievaluasi aman, terutama sebagai peningkatan sifat formulasi, pembentukan tablet, meningkatkan pelarutan dan penyerapan obat, meningkatkan kepatuhan pasien, meningkatkan bioavailabilitas, dan memastikan stabilitas serta keamanan selama penyimpanan dan penggunaan. Reaksi Maillard merupakan interaksi kimia inkompatibilitas antara bahan farmasi aktif dan eksipien laktosa, terutama pada obat yang mengandung gugus amina. Reaksi Maillard tidak hanya dapat menyebabkan degradasi bahan farmasi aktif dan pembentukan kotoran, tetapi juga menyebabkan perubahan warna dan bahkan produksi spesies beracun, sehingga dapat membahayakan stabilitas, keamanan, dan kemanjuran terapeutik produk farmasi. Maka rumusan masalah yang saya dapatkan adalah bagaimana pengaruh eksipien laktosa terhadap obat fluoxetine HCl. Saya telah menemukan jurnal solusi yaitu Maillard Reaction of Lactose and Fluoxetine Hydrochloride, a Secondary Amine, dengan peringkat Q1. Pada jurnal ini, reaksi laktosa fluoxetine HCl diteliti dalam etanol berair dan dalam keadaan padat. Faktor-faktor seperti kandungan air, konsentrasi pelumas, dan suhu ditemukan mempengaruhi degradasi. N-formyl fluoxetine diidentifikasi sebagai produk utama dari reaksi Maillard dan diusulkan agar senyawa N-formyl digunakan sebagai penanda untuk interaksi obat eksipien karena senyawa tersebut mudah disintesis secara kimia. Dengan kata lain, fluoxetine HCl bereaksi dengan laktosa melalui reaksi Maillard. Terbentuk produk degradasi utama yaitu N-formylfluoxetine, yang mana senyawa tersebut merupakan hasil modifikasi kimia dari gugus amina sekunder fluoxetine akibat reaksi dengan gugus karbonil laktosa. Reaksi Maillard antara fluoxetine dan laktosa untuk menghasilkan RP2-2 yang tidak autentik diperoleh melalui reaksi laktosa dan fluoxetine HCl dalam NN-dimetilacetamida dan etanol sebagai pelarut dengan trietilamina sebagai basa. Interaksi antara fluoxetine, HCl, dan laktosa terjadi melalui reaksi Maillard yang dimulai dari reaksi antara gugus amina sekunder pada fluoxetine dengan gugus karbonil aldehida pada laktosa. Gugus amina fluoxetine menyerang gugus karbonil laktosa sehingga terbentuk senyawa antara berupa glikosilamina, disertai pelepasan satu molekul air, reaksi kondensasi. Tahap ini menunjukkan bahwa fluoxetine telah berikatan secara kovalen dengan laktosa, yang kemudian glikosilamina yang terbentuk mengalami Amadori rearrangement, yaitu penataan ulang struktur molekul menjadi produk Amadori yang lebih stabil. Produk ini merupakan bentuk fluoxetine yang telah termodifikasi secara kimia karena terikat dengan laktosa. Proses ini menyebabkan degradasi fluoxetine dan dapat menurunkan stabilitas serta jumlah obat aktif dalam sediaan farmasi.